Halo, ketemu lagi di part 2 Q&A CPNS Diplomat Kemlu. Kalau kalian belum tonton video part satunya, pastikan kalian tonton dulu video part satunya di atas. Setelah itu baru kembali lagi ke video ini. Karena ini masih terkait dengan Kemlu dan diplomat, sehingga teman-teman harus tonton dulu yang sebelumnya ya, biar nggak misleading gitu ya. Pada kesempatan atau pada video kali ini ada dua pertanyaan utama yang coba akan saya jawab, yang semoga bisa memberikan informasi atau tambahan wawasan, tambahan pengetahuan bagi teman-teman. Yang pertama adalah perwakilan RI itu apa sih gitu. Jadi kan teman-teman sering mendengar perwakilan RI atau sering mendengar KBRI, KJRI dan sebagainya. Apa sih bedanya? Seperti apa? Itu coba akan saya jawab. Jadi pertama adalah perwakilan RI itu adalah kantor cabangnya Indonesia, pemerintah Indonesia. Nah, jenis-jenisnya itu setidaknya ada 4. Yang pertama adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, atau sering teman-teman kenal dengan KBRI. Kemudian ada Konsulat Jenderal Republik Indonesia, atau teman-teman biasa sering kenal dengan KJRI. Kemudian ada Konsulat Republik Indonesia atau KRI. Ini mungkin agak jarang teman-teman tahu. Dan juga ada PTRI, Perutusan Tetap Republik Indonesia. Ini juga teman-teman mungkin agak kurang familiar dengan istilah PTRI, tapi teman-teman tahu lah kalau ada PBB, ada ASEAN, ada organisasi internasional lainnya, itu biasanya adalah yang hadir dan mewakili pemerintah Indonesia adalah teman-teman di PTRI. Nah, bedanya apa sih dari keempat jenis perwakilan RI ini? Yang pertama adalah KBRI dulu. KBRI itu adalah perwakilan Republik Indonesia yang berada di pusat pemerintahan atau ibu kota sebuah negara. Misalnya, kalau teman-teman ke Arab Saudi, itu ada 2. Ada Riyadh, ada Jeddah. Nah, tinggal dilihat ibu kotanya Arab Saudi itu di mana? Riyadh. Maka KBRI-nya itu pasti di Riyadh. Jadi KBRI itu pasti ada di ibu kota. Dipimpin oleh seorang duta besar, istilahnya dubes singkatannya ya, mungkin teman-teman sudah paham lah itu. Dubes itu adalah yang memimpin KBRI ya. Jadi kalau KBRI itu menangani semua isu, mulai isu politik, isu sosial budaya, isu ekonomi, isu protokol dan konsuler, termasuk perlindungan WNI. Nanti seperti apa detailnya kita akan bahas selanjutnya ya. Jadi itu KBRI. Nah, kemudian KJRI. KJRI itu adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Biasanya Konsulat Jenderal Republik Indonesia itu berada di kota atau satu daerah di negara tertentu yang memiliki nilai strategis bagi Indonesia. Nilai strategis itu macam-macam. Yang penting kita punya sesuatu yang ingin kita perjuangkan atau ingin kita dapatkan di situ. Misalnya adalah terkait dengan potensi ekonomi. Nah, jika kita memandang bahwa kota tersebut di suatu negara memiliki nilai ekonomi yang bisa kita gali atau kita dapatkan, itu kita memiliki KJRI di sana. Atau perlindungan WNI, atau dengan nilai strategis banyaknya WNI yang berada di kota atau wilayah tersebut atau daerah tersebut, itu biasanya kita juga punya KJRI di sana. Jadi tugasnya adalah membantu dubes yang berada di KBRI di negara tersebut untuk menjalankan isu-isu sama persis selain politik. Jadi ya, menangani isu ekonomi, sosial budayanya, konsuler dan protokolnya, perlindungan WNI, tapi tidak politik. Nah, itu seperti apa nanti detailnya ya, sabar ya, nanti kita akan bahas setelah ini. Kemudian KRI, Konsulat Republik Indonesia. Ini
lebih kecil lagi. Jadi KBRI paling besar, kemudian KJRI mengecil, dan lebih kecil lagi adalah KRI. Itu dipimpin, oh ya maaf, kalau yang KJRI tadi dipimpin oleh konjen ya. Jadi teman-teman biasanya sering salah menyebut, misalnya mau ngirim surat nih kepada yang terhormat KJRI Dubai misalnya, itu kurang tepat. Jadi KJRI itu adalah nama lembaganya, nama kantornya, sedangkan nama pimpinannya itu adalah konjen, konsul jenderal. Jadi kalau mengirim surat atau mengirim pengaduan misalnya kepada yang terhormat Bapak Ibu Konjen RI mana gitu misalnya, itu dipimpin oleh seorang konjen. Kalau KBRI dipimpin oleh seorang dubes, KJRI oleh konjen. Nah, kalau KRI dipimpin oleh seorang konsul. Jadi ini lebih kecil lagi, ruang lingkupnya hanya untuk pelayanan kekonsuleran. Jadi pelayanan dokumen, penerbitan paspor dan sebagainya itu nanti coba kita akan breakdown di bawah. Tapi intinya adalah KRI itu hanya untuk pelayanan konsuler dan perlindungan WNI. Jadi tidak mencakup isu politik, isu sosial budaya, isu ekonomi seperti itu ya, dan keprotokoleran juga tidak. Nah, yang terakhir adalah PTRI. PTRI ini adalah perwakilan kita bukan untuk negara, tapi untuk organisasi internasional. Kita punya 3. Yang pertama adalah PTRI kita di Jenewa, di kantor PBB di Jenewa. Kemudian ada PTRI kita di kantor PBB di New York. Dan yang ketiga ada di kantor ASEAN di Jakarta. Itu juga PTRI. Jadi sudah jelas ya sampai sini bahwa itu adalah jenis-jenisnya. Dan teman-teman semoga bisa memahami. Nah, kalau PTRI itu biasanya dipimpin oleh dubes atau sering disebut juga dengan watap, wakil tetap. Oke, sekarang kita bahas jenis-jenis tadi ya, isu-isu yang dikerjakan oleh misi diplomatik kita atau perwakilan kita di berbagai negara. Itu apa aja sih? Nah, itu tadi sebenarnya sudah saya sebutkan ya. Jadi ada politik, ekonomi, sosial budaya, dan protokol konsuler. Itu adalah nama-nama isu yang kemudian menjadi nama-nama fungsi. Jadi biasanya teman-teman diplomat ketika ditugaskan di luar negeri, itu mereka akan mendapatkan tugas sesuai dengan fungsinya. Jadi ada seseorang yang ditugaskan untuk menangani isu politik misalnya, maka dia akan fokus pada isu politiknya itu. Kemudian dan seterusnya ya. Yang ekonomi ya begitu, fokus pada peningkatan kerjasama ekonominya. Yang sosial budayanya juga begitu, dan yang protokol konsulernya juga begitu. Nah, seperti apa jenis-jenis pekerjaan setiap fungsinya? Itu yang akan coba kita jawab pada pertanyaan yang kedua ini. Yang pertama adalah politik. Politik itu jelas tugas utamanya adalah untuk menjalankan atau meningkatkan kerjasama di bidang politik antara Indonesia dengan negara kita ditugaskan. Banyak ya, yang pada ujungnya adalah biasanya kalau politik itu mengupayakan kunjungan kepala negara atau pejabat tingkat tinggi suatu negara ke Indonesia, atau sebaliknya presiden kita yang ke sana. Itu biasanya ujung ke sana. Tapi selain itu, kita biasanya di politik itu juga kemudian melakukan pengamatan, kemudian pembacaan terhadap isu-isu politik yang berkembang dan yang sedang terjadi di negara tersebut. Misalnya ada konflik, misalnya ada pemilu, misalnya ada isu-isu terkait dengan keamanan dan pertahanan di negara tersebut. Itu yang kemudian coba laporkan ya, sesuai tugasnya tadi, dilaporkan ke pusat sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan. Itu kurang lebih yang di bidang politik. Nah, kemudian yang kedua adalah di bidang ekonomi. Kalau di ekonomi fokusnya adalah peningkatan kerjasama di bidang ekonomi ya, baik itu perdagangan, investasi, termasuk pariwisata. Nah, nanti pariwisata ini beririsan dengan fungsi sosial budaya. Tapi intinya adalah bahwa yang dilakukan adalah promoting. Itu mereka di fungsi ekonomi melakukan promosi-promosi yang kegiatan-kegiatan yang terkait dengan peningkatan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi itu tadi. Misalnya
melakukan business matching atau business meeting antara pengusaha kita dengan pengusaha negara setempat, sehingga mereka kemudian melakukan deal dan menghasilkan ekspor dari Indonesia ke negara tersebut misalnya, atau mengenalkan potensi atau proyek investasi yang dapat dimanfaatkan di Indonesia. Itu juga bisa melakukan pameran-pameran produk Indonesia, itu juga bisa. Intinya apapun yang dapat meningkatkan neraca perdagangan Indonesia itu harus dilakukan oleh diplomat yang ditugaskan di fungsi ekonomi. Selanjutnya adalah fungsi sosial budaya. Nah, di pariwisata ini yang tadi saya bilang irisan itu sebenarnya lebih ke sosial budaya, karena yang kita kenalkan atau yang kita promosikan adalah sosial budaya kita, termasuk alam, termasuk seni, termasuk potensi pariwisata yang kita miliki. Itu kita lakukan pameran-pameran kebudayaan, pameran kesenian. Jadi kalau teman-teman misalnya sering lihat ada pagelaran angklung misalnya, atau rekor dunia angklung terbanyak di negara apa, di kota mana, itu adalah salah satu yang dilaksanakan oleh teman-teman diplomat yang ditugaskan di fungsi sosial budaya. Kemudian pengenalan bahasa Indonesia misalnya menjadi salah satu program penting juga bagi fungsi sosial budaya di negara setempat. Jadi selain pariwisata, kita juga mengenalkan budaya-budaya kita sehingga orang lebih mengenal. Intinya adalah citra positif Indonesia. Jadi bagaimana orang mengenal Indonesia itu positifnya. Jadi lebih kepada bahwa kita memiliki banyak hal yang bisa kita banggakan, yang kemudian itu harus kita kenalkan kepada warga atau rakyat negara tempat kita bertugas. Nah, yang terakhir adalah protokol konsuler. Sebenarnya ini dua hal yang berbeda, tapi kemudian lazim digabungkan menjadi satu fungsi. Protokol itu lebih kepada pengelolaan atau penanganan kegiatan-kegiatan atau upacara kenegaraan biasanya ya. Kalau ada 17 Agustus, kemudian ada upacara apa, peringatan hari besar apa, itu biasanya menjadi kewenangan fungsi protokol, atau memfasilitasi kunjungan delegasi. Misalnya ada pejabat kita, ada presiden, ada wakil presiden, menteri, DPR, kepala daerah, segala macam lah ya, pokoknya masuk pejabat Indonesia berkunjung, itu kita yang melakukan pengaturan fasilitasi kunjungannya, mulai dari pengaturan kedatangan, pengaturan pertemuannya, sampai pengaturan kepulangannya, semua itu protokol. Nah, kemudian kalau konsulernya itu lebih kepada pelayanan kekonsuleran. Jadi teman-teman kalau misalnya berada atau tinggal di negara tertentu, paspornya masa berlakunya habis, maka perlu membuat paspor baru. Nah, itu tugas teman-teman di konsuler untuk membantu penerbitan paspor. Kemudian misalnya ada warga asing yang ingin berkunjung ke Indonesia dan memerlukan visa, itu juga teman-teman di konsuler dokumen yang membantu menerbitkan visanya. Kemudian teman-teman misalnya paspornya hilang dan akan misalnya berkunjung dan paspornya hilang, maka perlu SPLP atau travel dokumen ya istilahnya, SPLP itu juga di konsuleran. Termasuk perlindungan WNI. Perlindungan WNI kalau teman-teman ada kasus, ada pengaduan terkait dengan pelanggaran baik itu pidana, perdata maupun ketenaga kerjaan yang ada di negara setempat. Misalnya teman-teman bekerja tidak digaji, atau teman-teman bekerja tidak mendapatkan haknya, itu mengadukannya ke konsuler. Jadi di konsuler itu ada konsuler dokumen dan ada konsuler perlindungan, itu masuk di situ juga. Itu ya teman-teman semua. Jadi tergambar ya bahwa tugas diplomat di perwakilan itu seperti itu. Nah, selain itu di beberapa perwakilan juga ada atase teknis. Nah, atase teknis ini biasanya adalah di perwakilan-perwakilan yang sudah cukup besar, kemudian memerlukan peningkatan kerjasama lebih intens lagi, maka biasanya ada penugasan pejabat dari kementerian atau instansi lain non Kemlu yang ditugaskan yang memang fokus di bidangnya. Misalnya karena sudah banyak sekali pelayanan
penerbitan paspor di suatu perwakilan, maka diperlukan atase imigrasi misalnya. Maka akan ada pejabat dari Kementerian Hukum dan HAM yang ditugaskan khusus. Jadi penerbitan paspor sudah tidak lagi di bawah fungsi konsuler, tapi sudah masuk langsung ke atase imigrasi. Atau atase ketenagakerjaan misalnya. Dipandang di suatu tempat atau suatu perwakilan, suatu negara banyak sekali kasus ketenagakerjaan karena banyaknya PMI atau pekerja migran Indonesia di sana, maka akan ditugaskan seorang atase ketenagakerjaan dari Kementerian Tenaga Kerja misalnya. Dan sebagainya. Misalnya di Kairo banyak sekali mahasiswa Indonesia di sana di bidang pendidikan tentunya, maka akan ditugaskan atase pendidikan di sana untuk kemudian membantu kerja teman-teman diplomat di bidang pendidikan tadi itu. Nah, kemudian ada banyak sekali, ada atase pertahanan misalnya, dipandang bahwa di suatu negara itu peningkatan kerjasama pertahanannya perlu ditingkatkan dan dipandang sangat strategis, maka akan ada atase pertahanan dari TNI atau Kementerian Pertahanan, kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Kurang lebih itu adalah mungkin gambaran tentang tugas dan struktur di perwakilan RI di luar negeri. Semoga teman-teman semua mendapatkan informasi yang bisa menambah pengetahuan teman-teman dan menjadi salah satu pertimbangan juga apakah memang diplomat ini adalah menjadi salah satu pilihan yang tepat buat teman-teman atau tidak. Nah, di part selanjutnya kita sudah mulai akan masuk ke pertanyaan dan jawaban Q&A terkait dengan CPNS Diplomat Kemlu-nya. Jadi pastikan bahwa kalian mengikuti terus seri Q&A di channel Adon 44 ini. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, see you in the next part. Bye-bye.